Jani. Nah, udah tuh. Oh, udah. Oke, akhirnya kita sudah lengkap, sudah full team. Kita akan mulai dulu. Oke, selamat sore teman-teman Noroid semuanya. Dan selamat juga sore juga untuk Dokter Raifa dan juga Kak Janis. Sore. Sore. Gimana nih, apa kabarnya dokter? Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mbak? Alhamdulillah. Kak Sehat? Janis, apa kabar? Aku sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita udah siap untuk berbincang-bincang lagi tentunya di acara Skin Talk. Nah, pukul sudah menunjukkan 4 sore dan tentunya kita udah ready banget nih untuk berbincang-bincang tentang tema kita hari ini. Tapi sebelum itu, aku bakal introduce dulu narasumber yang kece abis dan tentunya teman-teman semua jangan lupa untuk share live ini ke rekan-rekan keluarga nih. Yo. Ya. Jangan lupa join. Nah, oke, welcome back Kak Janis. Halo, Mbak Free. It's okay. Ya, aman. Oke. Langsung aja nih dok, teman-teman udah berkumpul sekitar 120-an orang. Kita bisa membuka dengan pertanyaan pertama untuk dokter Raifa dulu ya. Oke dokter, hari ini kita akan bincang-bincang terkait skin barrier ya dok, dan perawatan yang tepat. Kira-kira susah nggak sih dok untuk merawat skin barrier ini sendiri sebenarnya? Iya. Halo, suara saya cukup pendengarannya? Jelas? Aman dok, jelas? Ya. Ya, halo, selamat sore. Aman ya. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Nah, tadi sudah diperkenalkan nih sama Mbak yang cantik dan juga ada teman saya sore ini juga Mbak Janis. Jadi saya adalah Reva, Dr. Reva, spesialis kulit dan kelamin. Nah, sore ini akan membahas khusus mengenai skin barrier. Barangkali teman-teman ingin tahu ya, apa sih skin barrier itu, karena baru pertama kali mendengar istilah yang mungkin agak asing. Nah, skin barrier itu bahasa Indonesianya adalah sawar kulit ya, sawar kulit atau sistem pertahanan atau layering dari kulit, jadi lapisan kulit yang ada di permukaan kulit kita di seluruh tubuh. Nah, skin barrier ini sangat penting karena dia itu dapat menangkis berbagai macam mikroorganisme dari luar, penyakit, bakteri, dan juga sekaligus memberikan kelembaban di kulit kita yang tentu saja akan merefleksikan atau membuat istilahnya glowing apa sih, kenyal apa istilahnya sekarang, apa tuh, nah itu kan kalau ABG mah tahu, kalau udah makanya saya nggak tahu yang pelampi yang gitu ya, nah seperti itu deh. Nah, skincare ini sangat penting, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Oke, baik dok. Terus kira-kira kenapa sih dok kita harus merawat skin barrier ini sendiri? Skin barrier ini karena dia merupakan pertahanan pertama dari kulit. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita memasuki suatu istana lah misalnya, nah pintu pertamanya, pintu gerbangnya itu, pintu gerbangnya ini adalah skin barrier ini. Nah, skin barrier ini harus tertutup rapat sehingga tidak banyak yang musuh-musuh dari luar bisa masuk. Tapi di sisi lain untuk hal-hal yang baik ya, misalnya ada orang nih mau masuk makanan misalnya ya, kalau misalnya ada mobil bawa makanan, pasti kan harus dibuka tuh pintunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi skin barrier ini dia itu memiliki fungsi untuk melembabkan yang pertama ya. Jadi kulit itu terasa lembab, tentu saja dengan lembab dia itu tidak akan terasa sakit, gatal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, skin barrier ini juga penting, dia tidak akan mudah dari luar tuh masuk. Yang pertama tentu saja bakteri ya, mikroorganisme, virus-virus bakteri. Kemudian yang kedua zat-zat kimia. Nah ini barangkali sering nih sekarang ada istilah skindemic ya Mbak ya, penyakit kulitnya gara-gara pandemik ini. Jadi orang yang sering pakai hand sanitizer, kemudian juga cuci tangan sering-sering. Nah itu sawar kulitnya tuh terganggu sehingga mudah pecah-pecah, perih, dan akhirnya sakit juga kulitnya. Nah kemudian yang ketiga, paling sering ini barangkali eksim. Nah sering dengar ya kata-kata eksim. Eksim atau dermatitis atopik salah satunya bentuk eksim, itu karena skin barrier-nya rusak. Nah dari situ jadi jangan dianggap sepele, cuman kering-kering doang kok, cuman pecah-pecah aja, tapi buntutnya tuh panjang banget, bisa kemana-mana. Apalagi untuk orang yang sudah ada genetik base-nya dari alergi, dia itu akan terus-terus seumur hidup jadi gatal, kering-kering, pecah-pecah. Nah, itu akan sangat mengganggu kualitas hidupnya. Oke, berarti memang skin barrier ini berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit ya dok ya, dan tentunya kalau misalkan salah satunya masalah tadi kulit kering juga itu perlu banget kita merawatnya supaya ya kulit kita sehat kembali dan juga tentunya nggak ada masalah kulit lainnya. Oke dokter,
Itu dulu untuk awal. Sekarang kita move ke Kak Janis nih. Halo Kak Janis. Halo. Bisa dengar suara aku? Bisa. Oke, nah, oke Kak Janis. Sebentar, nah oke. Punya aku kenapa ya? It's okay Kak Janis. Ya, kita ulang pertanyaannya ya Kak Janis ya. Kira-kira Kak Janis ini punya self treatment khusus nggak sih Kak untuk rawat skin barrier Kak Janis ini? Untuk skin barrier sebenarnya aku kurang terlalu paham sih ya untuk skin barrier ini apa. Cuman setauku kalau kulit aku lagi kering, lagi meradang, lagi merah-merah dan mengelupas, itu artinya skin barrier aku lagi rusak. Self treatment yang aku lakuin sebenarnya aku paling takut untuk dimacem-macemin muka aku kalau lagi. Oke. Nah, Oke, sorry banget ya Kak Janis dan juga dokter dan teman-teman semuanya. Kita ulang lagi pertanyaan untuk Kak Janis. Barangkali tadi memang sudah disampaikan tapi karena ada hambatan sinyal. Oke Kak Janis, tentang self treatment sendiri, tadi Kakak bisa dilanjutkan aja jawabannya. Ya, untuk tadi udah aku jelasin ya kalau skin barrier aku tuh gimana kalau di kulit aku. Nah, untuk self treatment yang aku lakuin, aku takut banget untuk macem-macemin muka aku. Yang pertama, kalau skin barrier aku rusak, takutnya malah makin radang. Kan orang, ada juga beberapa orang kalau rusak dia malah makin dimacem-macemin gitu, karena mungkin niat dia mungkin ya. Cuman kalau aku paling anti banget untuk macem-macemin muka, takut juga. Jadi self treatment yang aku lakuin kalau skin barrier aku lagi rusak, itu aku pakein pelembab. Karena menurut aku itu sangat-sangat membantu sekali. Kalau kulit aku lagi meradang yang sampai merah gitu ya dok ya, itu aku pakai pelembab. Karena kalau pakai pelembab tuh malah jadi makin nge-calming redness yang ada di muka aku gitu. Membantu sekali sih kalau menurut aku pelembab tuh. Oke, jadi untuk penggunaan skincare lainnya mungkin di stop dulu, tapi dialihkan untuk menggunakan pelembab dulu ya kak ya. Ya kak. Oke, tapi kalau untuk secara medis nih dokter Raifa, apakah yang disampaikan Kak Janis ini tepat dok? Ketika ada skin barrier kita rusak, apakah kita cocok nih untuk memakai moisturizer aja atau gimana dok? Bisa dijelaskan? Iya, betul banget itu Mbak. Jadi kalau namanya skin barrier itu secara klinis yang tampaknya dirasakan oleh pasien itu kulitnya menjadi kering, kemudian pecah-pecah, kemudian merah, kadang perih dan sensitif. Jadi kena matahari langsung merah terbakar. Terus misalnya orang yang kena nyamuk dikit, wah langsung gede. Atau misalnya tergesek-gesek kayak gitu. Kita pakai kerudung atau misalnya nggak sengaja tangannya gini doang gitu ya langsung jadi merah. Dan apalagi untuk yang pakai masker terus-terusan saat ini ya kan kita sering pakai masker nih, itu menjadi merah dan sensitif. Nah kemudian jadi kalau dalam tahap perawatan kulit itu sebenarnya ada 3 tahapan yang paling penting. Yang utamanya ya, yang pertama adalah cleansing, yang kedua adalah hydrating, yang ketiga adalah protecting. Nah jadi kalau untuk cleansing, jadi ketiga hal tersebut mempengaruhi skin barrier tidak hanya moisturizer atau pelembab, tapi tentu saja pelembab itu porsinya paling besar. Jadi untuk cleansing, betul kita harus pakai sabun yang normal-normal, yang netral-netral saja, ya, sabun muka, wajah yang nggak banyak pengelupasan asam-asamnya seperti AHA, BHA itu jangan dulu. Kemudian juga jangan ada scrubnya, ya jangan juga yang banyak busa, wangi, warna, pokoknya yang plain aja. Nah setelah itu baru deh kita hydrating atau menghidrasi atau memberikan air ke kulit jadi dengan kelembaban. Nah itu dengan pelembab. Pelembab juga banyak macamnya. Kita tentu saja pilih yang paling lengkap ya dan teksturnya itu disesuaikan dengan kondisi kulit. Jadi pelembab sendiri ada yang lotion yang agak cair, ada yang creamy, ada yang lengket ya kayak petrolatum. Nah itu tergantung dengan kondisi kulit. Tapi kalau yang normal saja cukup dengan normal atau sensitif cukup dengan lotion atau krim. Terakhir protecting dengan sunscreen atau tabir surya yang digunakan kalau kena matahari. Jadi yang tadi Kak Janis sampaikan udah betul. Begitu kita perih, oleskan pelembab ya minimal 2 kali pagi sampai dan sore. Oke Kak Janis, sudah tepat nih. Kira-kira dari Kak Janis ada yang mau disampaikan nggak ke dokter atau ditanyakan? Aku masih penasaran sih dok sama facial wash yang ada scrubnya gitu. Karena kebanyakan teman-teman juga banyak pakai facial wash yang ada scrubnya, terus yang ada kandungan AHA, BHA-nya itu. Nah itu pengen tahu dok itu sebenarnya aman atau gimana dok? Kalau misalnya kita kulitnya kering ya, kemudian juga nggak banyak komedo, nggak komedogenik, jadi nggak usah pakai scrub. Kalaupun mau juga seminggu sekali. Tapi kalau memang kan banyak komedonya,
bisa dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu. Bahkan kalau misalnya komedonya banyak, itu dokter bisa memberikannya atau kita beli sendiri yang bebas di pasaran dan digunakan setiap hari 2 sampai dengan 3 kali sehari. Tapi tentu saja nggak terus-terusan. Begitu kulitnya udah nggak kering lagi, udah nggak berminyak lagi, komedonya udah hilang, itu nggak usah dipakai. Nah, tapi yang penting juga untuk yang sabun berscrub ini jangan digunakan di sudut hidung sama sudut bibir tuh. Kadang-kadang kita saking semangatnya ya gosok-gosok, wah ini sudut hidung digosok-gosok, atau itu lama-lama jadi ngelupas ya, ngelupas jadi ujung-ujungnya jadi hitam. Nah, jadi teman-teman yang suka kenapa sih sudut hidung saya kok jadi hitam-hitam ngelupas? Nah, itu karena kebiasaan kita menggosok. Salah satunya menggosok scrub yang ada di facial wash. Berarti daerah sana rentan banget ya dok ya untuk kayak Betul. Jadi lingkar mata dihindari, sudut hidung dan sudut bibir. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, gunakan pelembab. Kita oleskan pelembabnya di daerah situ. Nggak mesti, jadi tadi pelembab tuh minimum 2 kali ya. Tapi kalau misalnya ternyata kulit kita kering, setiap kita kena air, bisa habis wudhu, boleh dipakai tipis-tipis aja. Oke, ya. Dokter, aku mau nanya lagi nih dok. Kalau misalkan banyak kan dok masalah kulit, salah satunya ada jerawat juga. Jerawat itu bisa dikatakan sebagai skin barrier kita rusak nggak sih dok? Ya, bisa seperti itu. Meskipun skin barrier itu lebih cenderung lebih banyak dikaitkan dengan kekeringan ya. Jadi kekeringan itu kulit yang sensitif, kering, atau yang atopik atau eksim. Tapi jangan salah, jerawat juga ada pengaruhnya. Karena yang tadi itu, dari jerawat itu penyebabnya macam-macam ya. Salah satunya karena adanya bakteri, kemudian kulit yang kotor, dan lain-lain. Dan di samping itu, treatment jerawat nih oleh dokter kulit itu memang untuk menghambat, mengobstruksi atau menghambat si folikel rambut kita. Jadi kenapa ada jerawat? Karena folikel rambut atau rambut-rambut kita, bulu-bulu halus yang di seluruh wajah ini tersumbat. Nah, tersumbat ya karena kelenjar minyak, tersumbat oleh kulit-kulit yang mati, sehingga memang harus dikelupasin. Pada saat pengelupasan itu tentu saja ada efeknya, salah satunya kulitnya menjadi kering. Nah, jadi teman-teman nih yang lagi jerawat, tapi kadang-kadang, aduh susah bingung mau pakai apa. Jerawatan tapi kering gitu kan ya. Atau jerawatnya udah rada sembuh nih, tapi keringnya nggak kuat. Nah, itu memang ada hubungannya dengan skin barrier. Jadi jangan salah, buat teman-teman yang berjerawat pun memerlukan pelembab. Tapi tentu saja kandungan dan tekstur atau konsistensi dari pelembab itu harus disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Oke, terima kasih dokter. Nah, kita geser ke Kak Janis. Kak Janis, kalau Kak Janis sendiri lagi ngalamin jerawat nih, perawatannya kira-kira apa sih Kak? untuk jerawat. Sebenarnya penyebab itu berbagai Nggak macam pernah ya. jerawatan ya? Pernah dok. Pernah. Jerawat. Itu paling kalau aku jerawatan tuh ya, kalau basicnya tuh ya paling kalau siklus menstruasi aku itu kan pasti hormon nih dok ya, pasti selalu ada keluar jerawat. Nah tapi kalau itu sih aku lebih yang ngediemin aja sih, karena itu pasti bakal hilang sendiri. Tapi kalau udah yang sampai pola makan aku gak benar, terus kayak aku kurang terlalu ngerawat juga, mungkin karena sibuk, aku syuting, terus aku baliknya malam aku gak cuci muka gitu. Besoknya kan langsung jerawatan. Nah iya, jerawatan. Nah terus si treatment yang aku lakuin tuh paling setauku kalau aku tuh pakainya obat atau skincare yang mengandung retinoid dok. Nah, tapi kalau paham sih retinoid itu aman atau enggak sebenarnya. Cuman kalau menurutku itu bagus sih untuk pengobatan jerawat gitu. Nah, iya, oke, retinoid ya Kak. Jadi Kak Janis nih pakai retinoid kalau lagi jerawatan. Kalau menurut dokter gimana nih dok? Apakah kandungan retinoid ini aman dok untuk skin barrier? Ya, jadi kalau retinoid ini adalah derivat dari vitamin A atau turunan dari vitamin A yang dioleskan. Retinoid ini sebenarnya ada 2 jenis, ada yang retinoid, ada yang retinol ya. Kalau retinol itu yang sebenarnya yang pure-nya sesungguhnya. Dan ini adalah yang lebih ringan, dan bisa dijual bebas dengan konsentrasi tertentu. Kalau retinoid ini harus sesuai dengan resep dokter. Tapi tentu saja artinya dia lebih kuat, lebih memiliki efek pengelupasan, lebih ada efek sampingnya seperti iritasi, tapi tentu saja hasilnya lebih bagus gitu kan ya Mbak ya. Semakin kita beauty is pain ya. Jadi si retinoid ini harus sama dokter ya, harus sama dokter peresepannya.
Dan dia juga ada konsentrasinya. Dokter akan memberikan dari konsentrasi terendah, kemudian ada maksimum berapa minggu pakai misalnya. Tapi untuk retinol ini memang banyak dijual di pasaran sekarang, banyak banget nih retinol, termasuk yang online juga. Itu banyak Tapi banget. tapi selama sepanjang kita oke-oke aja, nggak ada iritasi, itu boleh dipakai. Dan retinol ini juga bisa dipakai setiap malam ya, dan memang hanya harus malam hari karena dia sensitif terhadap matahari. Jadi kalau retinol juga malam hari, kalau retinol juga malam hari. Tetapi retinol ini begitu ada efek samping kayak pengelupasan, perih, merah, muncul flek, itu harus segera dihentikan. Nah kalau misalnya ternyata oke-oke saja, aman dipakai setiap malam, dan dia karena dia berfungsi sebagai eksfoliatif yang ringan ya, kemudian jadi sehingga kulit itu menjadi kemudian lebih lembab. Tapi kalau misalnya kita agak sensitif, boleh dipakai cuman selang sehari atau 2-3 kali seminggu ya, dengan retinol ini. Tapi jangan lupa habis retinol ini harus ada pelembab paginya karena dia akan melepaskan. Iya. Siap. Berarti memang diperbolehkan untuk memakai retinoid ketika jerawatan, namun penggunaannya ini hanya setiap malam aja dok ya, nggak bisa dipergunakan terus menerus, apalagi sehari sampai 2 atau 3 kali ya dok ya. Iya, hanya malam hari. Oke. Sekarang aku mau nanya lagi nih ke Kak Janis Kak, apalagi kakak kan seorang beauty influencer nih. Dan pastinya kan kalau kita mau ngonten pasti dituntut untuk tampil cantik, tampil prima, tampil oke. Tapi pernah nggak sih ngalamin rasa nggak percaya diri nih sama kulit? Dan biasanya apa sih Kak yang kakak lakuin kalau misalkan kakak lagi terkena masalah kulit? Atau masalah kulit apa yang pernah alamin? Pertama aku pernah emang, dan sering juga sih ya, untuk apalagi kalau aku lagi ada acara, ada syuting, ada event yang harus aku datengin, dan kondisi kulit aku lagi breakout, itu sebenarnya sedih banget dan gak pede juga ya. Iya, tapi itu rata-rata yang aku rasain tuh paling kayak permasalahan kulit aku tuh ya di kering itu, di kering, terus kayak kemerahan sama jerawat, itu yang sering aku rasain. Kalau misalkan tadi Kak Janis dengan permasalahan kulitnya itu, apa sih dok yang harus dilakukan dok untuk mengalami masalah kulit tersebut? Jadi merah, jerawat, sama kering ya, kurang lebih. Iya. Ya, jadi tadi itu kita harus pakai skincare yang sesuai, yang tadi 3 step itu, cleansingnya, kemudian hydrate atau melembabkannya, sama proteksinya. Kalau yang normal tadi cukup lotion dengan krim, cukup seperti itu ya. Tapi kalau misalnya jerawatan, kadang-kadang ada yang bentuknya gel atau bahkan jangan dulu dikasih, tergantung kondisi kulit kita. Tapi kalau jerawatnya sudah ke arah kering, biasanya karena sering di peeling, di laser oleh dokter atau pakai krim alam itu jadi kering, itu harus pakai pelembab tapi yang tidak bahan-bahan yang menyumbat pori-pori atau komedogenik ya. Nah, jadi untuk Janis kalau misalnya sedang lagi sensitif seperti itu, stop aja dulu. Kalau misalnya lagi pakai retinol, stop. Jadi nggak boleh pakai retinol. Nah, terus kadang-kadang sekarang banyak nih yang krim pemutih. Nah, krim pemutih ini pada umumnya mengandung AHA ya, alpha hydroxy acid. AHA ini dia asam, jadi dia pasti akan membuat merah, mengiritasi. Nah, jadi kalau lagi seperti itu, stop dulu ya. Jadi kita calming, pakai aja yang paling pelembab yang paling ringan, ataupun kalau perlu ada steroid yang diberikan oleh dokter ya, untuk yang mengatasi merah-merah tersebut. Oke. Terima kasih dokter. Nah, tadi aku sedikit nangkep ada juga 3 step yang dokter sebutkan, ada cleansing, ada hydrating, dan juga ada protecting. Nah, untuk hydrating sendiri ini dok, berarti skin barrier ini kan kita butuh pelembab ya dok ya. Dan kalau menurut dokter, kandungan apa sih dok yang dianjurkan ada di dalam pelembab yang kita gunakan untuk oral skin barrier? Untuk pelembab ini sebenarnya paling simpel tuh ada di alam ya. Jadi misalnya kalau zaman dulu kan belum ada nih skincare, mungkin neneknya Janis, bukan nenek kali ya, buyut kali ya. Nah, jadi belum ada tuh skincare gitu. Jadi dulu itu ada seperti misalnya minyak kelapa, terus gitu minyak alami, minyak kasturi, pokoknya perminyakan itu bisa, tapi dia hanya mengandung hanya berfungsi sebagai
em, emollient aja sebagai pelembab aja ya, melembabkan saja. Nah, kemudian ada juga yang namanya oklusif. Oklusif itu dia mengoklusi atau menutup ya permukaan kulit supaya kadar air di dalam kulit itu tidak keluar, tidak menguap. Nah, kalau oklusif ini yang lengket-lengket biasanya ya, lengket-lengket itu kayak petrolatum atau Vaseline album, bukan merek ya, tapi si Vaseline album itu memang dia bentuknya lengket seperti itu. Kalau misalnya kayak kita ada salep yang lengket, nah itu, nah dia kalau misalnya kita tempelkan kan ya si salep itu dia akan lengket, nggak cepel rasanya di kita, terus tidak mudah menguap kulit di bawahnya, karena memang dia berfungsi untuk oklusif, jadi yang air yang ada di bawah di dalam kulit itu tidak menguap keluar. Nah, yang ketiga yang paling bagus adalah yang ada humektannya. Yang humektan itu dia menarik cairan dari sekelilingnya, dari uap air yang ada di udara, dia masukkan ke dalam kulit. Kemudian dari sel-sel lain dia masukkan ke dalam kulit, sehingga kadar kulit air di dalam kulit itu cukup ya. Tapi pelembab yang paling bagus ini yang mengandung tiga-tiganya. Ada humektan juga, ada emollient, dan ada oklusif. Dan itu nggak semua dimiliki oleh pelembab ya. Jadi banyak merek pelembab saat ini dan nggak semuanya memiliki ketiga fungsi ini. Dan rata-rata kalau memang kandungannya bagus, bahan yang mungkin impor dari luar atau yang memang dari dalam negeri tapi yang kualitas tinggi, itu memang harganya cukup tinggi tetapi sangat efektif menurut saya. Oke. Oke dok, jadi tadi ada 3 bahan ya dok ya, ada humectan, ada emollient, ada oklusif juga. Dan 3 bahan itu ya lumayan ampuh ya dok ya untuk menjaga skin barrier kita. Oke, Kak Jenis ada yang mau ditanyakan oleh dokter? Ya, aku mau nanya, pelembab aku tuh mengandung ini dok, ceramide. Itu sebenarnya penting nggak sih ceramide itu dalam pelembab tuh? Karena menurut aku itu bagus banget dok. Bener, bagus. Sekarang semua tuh bilang ceramide ya, ceramide kalau bahasa Indonesianya. Ada yang ngomong pseudoceramide segala macam. Nah itu tapi sebenarnya komponen utama dari pelembab ya. Jadi pelembab itu, jadi dia kalau misalnya kita lihat secara struktur kimia tuh banyak macam-macam. Tapi dia memang harus ada si ceramide itu atau ceramide. Dia fungsinya bagus banget karena selain dia melembabkan, kemudian dia juga mengikat cairan ya biar nggak keluar si airnya, dan juga menyerap uap air yang dari udara supaya masuk, jadi lebih moist. Kerasa banget nih buat teman-teman yang misalnya kulitnya kering, sering cuci tangan, hand sanitizer ya, berada di ruang ber-AC atau bahkan sering kena matahari nih. Seperti saya sering banget cuci tangan pakai glove ya kalau misalnya mau ke pasien dan sebagainya, tuh kerasa banget kulit kering. Jadi kalau nggak sejam sekali ngolesin pelembab nih langsung kayak nenek-nenek ini kulit langsung keriput banget. Udah nenek emang ya. Nah, ini kerasa ceramide itu cocok banget emang Janis. Jadi paling bagus sih memang salah satunya pelembab yang mengandung ceramide. Iya. Yeah. Sama aku mau nanya satu lagi dok. Ini kayaknya mewakili semua orang deh. Kalau wajah berminyak tuh ya dok ya, berminyak atau jerawatan itu sebenarnya butuh pelembab gak sih? Karena banyak orang yang takut pakai pelembab karena udah berminyak itu mukanya dok. Nah jadi kalau berminyak, berjerawat, ada krim pagi sih sebenarnya pelembab juga judulnya itu ya, tapi kita suka ngomongnya itu krim pagi karena memang gimana pun juga kulit itu butuh minum ya, kalau nggak dia dehidrasi, jadi dia butuh harus tetap moist, cuman yang tadi itu harus disesuaikan kandungan dari kayak kulumnya atau zat pembawanya, jadi perlu yang lotion atau yang gel. Nah, satu lagi tadi juga ada yang nanya kalau sunblock, sunscreen itu nggak perlu ya kalau misalnya di dalam rumah. Jangan salah, kalau misalnya kita di dalam rumah tuh sering kena matahari ini, seperti di saya nih sekeliling yang kaca-kaca lebar, nah itu kan pasti masuk. Saya cuman dari rumah ke mobil ke kampus misalnya, tapi di kampus perjalanannya itu juga pasti kena matahari. Nah, jadi untuk yang jerawat tetap butuh pelembab. Sekarang udah banyak tuh pelembab untuk yang jerawat yang dijual bebas ataupun datang ke dokter. Dan yang kedua tetap gunakan sunscreen. Ya, tapi kalau benar-benar di dalam rumah sih nggak usah. Oke, thank you dok. Nah, aku mau informasi sedikit nih. Jadi ini juga sesuai banget nih dok dengan noroid, karena noroid ini adalah pelembab dengan berbasis ceramide dan diklaim juga nih oleh IQVIA tahun 2022 sebagai pelembab nomor 1 dengan kandungannya terdiri dari pseudoceramide, defensamide, dan juga teknologi multilamellar emulsion, yang mana teknologi ini tuh membuat struktur moisturizer menyerupai skin barrier manusia. Jadi semua produk noroid ini bebas dari paraben,
etanol dan juga parfum. So ini tuh cocok banget untuk semua kebutuhan skin barrier kita.